Massa bakar dan rusak sejumlah ruko dan kendaraan di Sleman, Yogyakarta. Kapal puskesmas keliling milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terbakar. Arsenal resmi datangkan striker baru dari Manchester City, Gabriel Jesus. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya bersama saya, Gede Satria. Inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Polda Jawa Timur kembali berupaya menangkap MSA, anak kiai di Jombang yang menjadi DPO dalam kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwatinya. Meski telah mengerahkan ratusan personil BRIMOB bersenjata lengkap, upaya penangkapan tersebut akhirnya kembali gagal. Suasana mencekam menyelimuti Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ratusan personil polisi disiagakan di sejumlah titik. Bahkan beberapa ruas jalan ditutup total. Hal ini dilakukan untuk menangkap MSA, putra Kiai pengasuh pesantren Sidikiyah yang berstatus sebagai DPO dalam kasus pencabulan santriwati. Di dalam pesantren, ratusan massa juga sudah bersiaga menghadapi aparat yang berniat menangkap MSA. Setelah berjalan alot, negosiasi akhirnya gagal, sehingga aparat kepolisian gagal masuk ke dalam pesantren dan menangkap MSA. Kegiatannya tadi siang kita berupaya melaksanakan penangkapan terhadap tersangka MSA. Namun ada kendala di lapangan dan kita tadi melaksanakan kegiatan siaga. Kita melaksanakan mengadakan penindakan, namun situasi tidak memungkinkan. Upaya penangkapan terhadap tersangka sudah dilakukan sejak minggu lalu. Namun MSA berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di pondok pesantren Sidikiyah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Tim Reskrim Polsek Mamajang, Kota Makassar membongkar pabrik rumahan pembuatan anak panah yang kerap digunakan dalam tawuran. Pelaku dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman 10 tahun penjara. Tim Reskrim Polsek Mamajang membongkar pabrik rumahan pembuatan dan penjualan busur anak panah dan ketapel di kawasan Jalan Bajigau, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku tak berkutik saat polisi berpakaian preman menggerebek rumahnya. Dari sana polisi menemukan sejumlah anak panah, ketapel, serta alat pembuatan anak panah, serta mesin gerindra dan selang infus. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti diamankan polisi. Diketahui terbongkarnya lokasi pembuatan senjata tajam anak panah ini setelah tim Reskrim Polsek Mamajang mengamankan seorang remaja belasan tahun, AC, yang mengaku membeli anak panah dan ketapel dari AD. 15.000 sesuai dari tadi yang kita sudah coba interogasi seperti itu. Ya, ini undang-undang darurat yang kita sangkakan. Dalam undang-undang darurat itu dia ancaman hukuman 20 tahun. Ya. Kini kedua pelaku diamankan di Polsek Mamajang. Sedangkan untuk pelaku yang masih di bawah umur, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan pesepak bola sekaligus pesinetron Claudio Martinez babak belur usai dikeroyok sejumlah staf salah satu klub malam. Korban terluka serius pada bagian wajah. Inilah rekaman kamera pengawas saat mantan pesepak bola PPSM Sakti Magelang dan juga pesinetron Claudio Martinez diduga dianiaya oleh lebih dari 5 staf dan pelayan klub malam di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari. Salah satu pelaku bahkan terus mengejar korban hingga ke area parkiran.
Akibat peristiwa pengeroyokan itu, korban mengalami luka serius pada bagian mata kanan dan hidung dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina Jakarta Selatan. Saat kejadian, korban yang saat itu akan menghadiri event bersama istri dan rekan-rekannya tiba-tiba mendapatkan tindakan penganiayaan setelah terlibat kesalahpahaman dengan diduga salah satu staf bar. Cuman ada masalah miskomunikasi dan pada saat kejadian kita sudah minta maaf. Tapi terus pemukulan bertubi-tubi tetap terus dilakukan oleh mereka. Kasus penganiayaan ini sudah dilaporkan ke SPKT Polda Metro Jaya. Sementara korban saat ini sedang dalam perawatan dan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima dengan vonis hakim yang dianggap terlalu ringan, sidang putusan kasus pembacokan di Kabupaten Sika berakhir ricuh. Keluarga korban melempar sendal hingga mengejar hakim dan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Sika. Beginilah suasana di ruang sidang Pengadilan Negeri Sika saat hakim membacakan putusan kasus pembacokan yang dilakukan oleh pelaku Deyan Lukman terhadap seorang warga Sika yang mengenai kaki kanan korban. Hakim memvonis Lukman hanya 9 bulan penjara. Atas vonis itu keluarga korban tidak terima hingga melempar sandal dan mengejar hakim dan jaksa di ruang Garuda. Beruntung aparat Polres Sika dan TNI dapat mengamankan hakim dan jaksa dari amukan warga. Hasilnya hakim memutuskan 9 bulan. Itu kami dari keluarga tidak terima, memang terlalu rendah. Sementara anak kami cacat seumur hidup. Yang kecilnya sudah dia tidak akan pernah bisa berlutut untuk berdoa, dia tidak pernah bisa lagi. Tapi itu dibilang ringan, penganiayaan ringan atau memang saya tidak terlalu mengerti. Aparat gabungan pun berjaga-jaga di Gedung Pengadilan Negeri Sika mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus tiba-tiba berjalan mundur dan menabrak warung kopi serta pemotor di Surabaya. 6 orang jadi korban, di mana 2 diantaranya anak-anak. Kamera pemantau warga merekam detik-detik kecelakaan di Jalan Kapas Krampung, Tambak Sari, Surabaya. Sebuah minibus berjalan mundur dan menabrak warkop serta sejumlah pemotor. 6 orang terluka akibat kecelakaan ini, di mana 2 diantaranya anak-anak. Dari olah TKP sementara, minibus yang dikendarai Ediman Mulyono 86 tahun tiba-tiba berjalan mundur dengan kecepatan tinggi saat keluar dari bengkel aki. Kecelakaan diduga akibat pengemudi kurang konsentrasi, namun dia membantahnya. Atau gimana tuh Pak? Ngantuk. Mobilnya jalan sendiri kok mobilnya. Bapak ngantuk juga tadi? Bukan saya setir, saya tidak setir. Karena mungkin ini usia sudah di atas 80 Bapak ini usia. Jadi pada saat mungkin atlet, mungkin dia salah masukkan mungkin atau bagaimana. Setelah itu dia ngegas, kelihatannya ngegasnya mungkin nggak terasa. Kemudian ngegasnya dengan kecepatan tinggi, atletnya itu sehingga nabrak kendaraan yang ada di belakang. Seluruh korban kecelakaan dirawat di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Polisi gelar olah tempat kejadian perkara peristiwa kecelakaan maut di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Dalam kecelakaan antara bus dan truk tersebut, kedua sopir tewas. Pasca kecelakaan maut di ruas tol Cipali pada hari Minggu lalu, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Polda Jawa Barat menurunkan tim Traffic Accident Analysis atau TAA guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Petugas juga memeriksa badan bus dan truk yang masih berada di lokasi kecelakaan. Dugaan sementara masih kita selidiki terus karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kendaraan truk pengangkut ayam ini menyeberang dari lajur Cirebon mengarah Jakarta, menyeberang ke arah lajur Jakarta menuju Cirebon. Sebelumnya kecelakaan antara bus dengan truk bermuatan ayam terjadi di tol Cipali kilometer 93 dari arah Cirebon menuju Jakarta. Proses evakuasi terkendala banyaknya kandang ayam yang berserakan hingga menutup satu lajur jalan. Kecelakaan ini menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka. Korban tewas merupakan sopir dari kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dugaan sementara kecelakaan maut disebabkan oleh truk ayam yang oleng dan masuk ke jalur berlawanan. Truk kemudian menabrak bus Prima Jasa tujuan Bekasi Kuningan.
Kebakaran menimpa pabrik pengolahan minyak Kopra. News Pagi akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.